Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang televisi. Dan nama lalu Hidayat dan NIM 12022-036. Untuk sejarah televisi. Televisi pertama kali ditemukan oleh John Ladybird asal Skotlandia yang melakukan demo TV pertama kali untuk publik Soho, London tahun 1926. 10 tahun kemudian terdapat 100 set TV di seluruh dunia. Ini sekitar 1 miliar TV di seluruh dunia, dengan Cina memiliki TV terbanyak sekitar 200 juta. Di Amerika setahun ditayangkan sekitar 20 iklan TV. Untuk perkembangan televisi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari kata tele, yaitu jauh, dari bahasa Yunani, dan visio merupakan penglihatan dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Televisi sudah menjadi barang yang wajib dimiliki. Setiap kalangan sampai ke pelosok negeri telah mengenal media yang satu ini karena memiliki jangkauan yang luas. Fungsi dari televisi juga sangat beragam, seperti sumber informasi, kontrol, sosial media, edukasi, sampai media liburan. Perkembangan televisi pun sangat pesat. Teknologi yang digunakan pada televisi saat ini berbeda jauh dengan televisi saat pertama kali ditemukan, meskipun memiliki metode dasar yang sama. Sudah banyak pilihan televisi pada tahun 1990-an yang beragam. Televisi yang menggunakan teknologi CRT untuk menampilkan gambar di layar adalah televisi yang paling banyak ditemukan. Untuk frekuensi televisi, di sini kita ambil contoh TVRI, LPR Televisi Republik Indonesia dengan kanal 22 UHP dengan bandwidth 4, frekuensi video 479,25 MHz, frekuensi audio 1/484,75 MHz, dan frekuensi audio 2 485,1 MHz. Untuk contoh yang kedua, ADTV, PT Arah Dunia Televisi dengan kanal 44 UHP, bandwidth 5, frekuensi video 655,25 MHz, frekuensi audio 1/660,75 MHz, frekuensi audio 2 661 MHz. Untuk selanjutnya, contoh yang ketiga, Jogja TV, PT Yogyakarta Tunggu Televisi dengan kanal 48 UHP, bandwidth 5, frekuensi videonya 687,25 MHz, untuk frekuensi audionya 1/692,75 MHz, dan frekuensi audio 2 693,1 MHz. Untuk modulasi televisi, unit modulator pemancar televisi digunakan untuk memodulasi sinyal gambar atau video dan suara pada frekuensi rendah. Untuk memodulasi sinyal video digunakan blends modulator dengan subcarrier 38,9 MHz yang dibangkitkan dari rangkaian osilator 38,9 MHz. Sebelum dimodulasi dan input sinyal video diproses dahulu oleh rangkaian video processor untuk mendapatkan hasil sinyal video yang baik. Cara kerja televisi merupakan alat elektronika yang sangat akrab dengan kita. Musik, film, gosip, dan berbagai berita yang dapat kita lihat, dan dengan tampilan gambar yang menarik. Bagaimana cara televisi sehingga kita bisa melihat acara-acara yang kita sukai mirip dengan aslinya. Televisi bekerja dengan cara menerima gelombang elektromagnetik dan merubahnya menjadi energi akustik dan cahaya yang bisa kita dengar dan lihat. Televisi menampilkan gambar yang berasal dari ribuan titik-titik kecil yang ditembak dengan elektron yang berenergi tinggi. Piksel warna merah, hijau, biru inilah yang dikomunikasikan dan ditampilkan di layar komputer dalam bentuk gambar seperti yang kita lihat. Gambar. Berikut ini garis-garis cara televisi berikut dapat kita lihat dari gambar tersebut. Pertama, antena berfungsi untuk menangkap gelombang yang dipancarkan oleh stasiun televisi. Dua, sinyal yang datang dialirkan menuju
kecolokan antena yang ada pada televisi. Untuk yang ketiga, sinyal yang datang membawa gelombang suara dan gambar karena gelombang yang diterima antena TV lebih dari satu macam. Contoh gelombang stasiun seperti yang contoh tadi, RCTI, TV Jogja, dan ADI TV. Untuk yang keempat, sirkuit penembak elektron menggunakan sinyal gambar ini untuk diproses ulang dengan bantuan kamera TV. Untuk yang kelima, bagian ini menembakkan 3 elektron merah, hijau, dan biru menunjukkan tabung sinar katoda. Untuk yang keenam, berkas elektron menerobos suatu cincin elektromagnetik. Elektron dapat dikendarai oleh magnet sebab mereka mempunyai elektron negatif, dan berkas elektron ini akan bergerak bolak-balik di layar televisi. 7. Berkas cahaya ini akan diarahkan ke layar yang diberi bahan kimia berupa fosfor. Saat berkas elektron ini mengenai fosfor akan menampilkan titik-titik warna merah, hijau, dan biru yang tidak karena tetap berwarna hitam. Kombinasi warna inilah yang menghasilkan gambar di televisi. 8. Gelombang suara akan diproses pada bagian ini menghilangkan berbagai gangguan. 9. Sinyal suara yang sudah disaring dikeluarkan melalui alat yang disebut speaker. Demikianlah presentasi saya tentang televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Eko Prabowo dengan nomor NIM 12022-031. Di sini saya akan menjelaskan tentang radio. Pertama, pengertian radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut atau seperti molekul udara. Untuk gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi atau dinaikkan frekuensinya pada frekuensi suatu spektrum elektromagnetik. Gelombang radio ini berada pada jangkauan frekuensi 10 Hz sampai beberapa GHz, dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Untuk perkembangan radio di Indonesia dari masa ke masa ketika zaman pergerakan nasional dahulu, radio khususnya RRI merupakan media komunikasi yang luar biasa bermanfaat. Dengan bantuan radio, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat diketahui oleh hampir di seluruh wilayah Nusantara. Perkembangannya pun luar biasa, di mana saat itu mulai muncul radio-radio amatir yang dikelola oleh mahasiswa. Meskipun sampai dilarang oleh pemerintah, radio amatir terus eksis hingga akhirnya mulai muncul radio-radio yang dikelola oleh swasta. Di era reformasi, radio-radio swasta berkembang pesat. Jika pada awal tahun 90-an hanya 451 stasiun radio tercatat sebagai anggota PRSSNI atau Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia. Saat ini jumlah stasiun radio di seluruh Nusantara telah melebihi angka 12.000 radio siaran. Hal ini terjadi karena masyarakat semakin kreatif menciptakan stasiun radio lokal. Di radio era internet berkembang pesatnya, jumlah radio juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan perkembangan internet yang pesat, muncullah radio streaming yang memanfaatkan internet sebagai media penyiaran berbeda dengan radio konvensional yang menggunakan antena sebagai pemancar. Untuk
Frekuensinya untuk frekuensi radio AM, jalur penyiaran sekitar 530 sampai 1610 kHz, dan untuk FM jalur penyiarannya 88 sampai 108 MHz. Frekuensi radio FM dan AM yang ada di Jogja, contohnya Ramada FM yaitu 107,5 MHz, Unisi FM 104,5 MHz, iRadio 88,7 MHz, UTY Medali 90,7 MHz, Reca Buntung 99,4 MHz. Untuk sistem kerja radio, AM pada modulasi amplitudo, getaran suara kita akan menumpang pada karir yang berwujud perubahan amplitudo dari gelombang pembawa tadi seirama dengan gelombang suara kita. Bahwa pada AM gelombang audio menumpang secara transversal. Gambar blok diagram dilihat untuk FM atau modulasi frekuensi, gelombang suara kita akan menumpang pada gelombang pembawa dan mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa seirama dengan getaran audio kita. Pada FM, audio kita menumpang secara longitudinal. Gambarnya dapat dari berikut. Untuk yang kiri adalah blok diagram pemancar dan yang kanan blok diagram penerima. Untuk modulasi AM dan FM, untuk AM pada modulasi amplitudo atau AM, getaran suara kita akan menumpang pada karir yang berwujud perubahan amplitudo dari gelombang pembawa tadi seirama dengan gelombang suara kita. Dan untuk FM atau modulasi frekuensi, gelombang suara kita akan menumpang pada gelombang pembawa dan mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa seirama dengan getaran audio kita. Untuk gelombang dapat dilihat berikut. Untuk yang kiri itu adalah modulasi amplitudo atau AM, dan yang kanan untuk modulasi frekuensi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.